Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Agus Sulistiawinanda dari kelas Zoom 2 dengan NPM 22150052. Di sini saya akan mempresentasikan tentang arsitektur enterprise. Pengertian arsitektur enterprise. Arsitektur perusahaan adalah praktik pendokumentasian elemen-elemen strategis bisnis, business case, modal bisnis, serta teknologi, kebijakan, dan infrastruktur yang membentuk perusahaan. Tujuan arsitektur enterprise. Tujuan dari enterprise arsitektur adalah untuk meningkatkan efisiensi bisnis, mengurangi biaya, dan meningkatkan kinerja perusahaan. Manfaat enterprise arsitektur (EA). Alur kerja yang tepat untuk berproses yang akurat, efisien dalam menggunakan sumber daya dan mengeliminasi redundansi dalam kerangka kerja. Model lebih tangkas dalam menilai risiko teknologi sekaligus memandu pemantauan, metrik, dan analisis IT supaya tujuan bisnis dapat tercapai. Kontinuitas dalam mempertahankan operasi bisnis melalui standarisasi bisnis IT yang bagus. Kelebihan enterprise arsitektur. Akses data yang lebih mudah, adaptasi dengan perkembangan teknologi dan pasar yang lebih baik, mengambil keputusan yang lebih baik, mengeliminasi proses yang kurang efisien, meminimalisir pergantian karyawan, optimasi aset perusahaan lebih maksimal, proses evaluasi jadi lebih mudah. Implementasi arsitektur enterprise. Yang pertama, analisis kebutuhan bisnis. Langkah pertama dalam implementasi arsitektur enterprise adalah melakukan analisis kebutuhan bisnis. Perusahaan perlu memahami dengan jelas tujuan bisnis, tentang yang dihadapi, dan peluang yang ingin dimanfaatkan. Yang kedua, perancangan arsitektur. Setelah analisis kebutuhan bisnis dilakukan, langkah selanjutnya adalah merancang arsitektur enterprise. Ini melibatkan identifikasi pilar-pilar arsitektur yang relevan, yaitu arsitektur bisnis, data, aplikasi, dan teknologi dalam perancangan. Yang ketiga, evaluasi solusi teknologi. Setelah merancang arsitektur interface, langkah berikutnya adalah melakukan evaluasi solusi teknologi yang akan digunakan. Perusahaan perlu menganalisis berbagai solusi teknologi yang tersedia, baik dalam hal perangkat keras, perangkat lunak, jaringan, maupun keamanan sistem. Jenis arsitektur interface. Yang pertama, arsitektur berorientasi layanan atau service oriented arsitektur. Arsitektur ini berfokus pada pembangunan dan penggunaan layanan sebagai unit pertama dalam perancangan sistem. Yang kedua, arsitektur mikrolayanan. Arsitektur ini memecah aplikasi menjadi berbagai bagian kecil yang lebih mandiri dan terpisah yang dikenal sebagai mikrolayanan. Contoh arsitektur interface. Yang pertama, arsitektur jaringan. Ini mencakup desain dan konfigurasi jaringan perusahaan, termasuk infrastruktur kabel, perangkat jaringan seperti router, switch, dan firewall, dan protokol komunikasi yang digunakan. Yang kedua, arsitektur aplikasi. Ini mencakup aplikasi perangkat lunak yang digunakan dalam perusahaan, termasuk aplikasi berbasis desktop, web, atau mobile. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.